Oke teman-teman, di video kali ini saya nge-review speaker dari Anker lagi. Dan setelah banyak di request, dan akhirnya saya dapat unit pengganti baru setelah ada problem sedikit di unit lama saya. Dan setelah saya coba selama sekitar 2 bulan terakhir, inilah video review dari Anker Motion Boom. Anker Select Pro teman-teman. Ini speaker harga 1,3 jutaan, speaker tipe mini boombox yang dijual Anker untuk menyasar, saya rasa ya, untuk menyasar pasarnya Miva Wildbox. Dan juga mungkin Eagle Elite XL atau Langes S810. Meskipun dua speaker ini harganya lebih murah ya daripada Select Pro. Disclaimer teman-teman, kalau speaker ini saya beli pakai duit saya sendiri, lengkap dengan garansi Anker selama 18 bulan. Dan mengingat banyak produk Anker yang pernah saya review mendapat impresi positif dari channel ini, let's see apakah Select Pro ini bisa meneruskan tradisi tersebut. Selalu ada plus minus seperti biasa. Kita mulai reviewnya. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind, but I was all out of hope, lost in it. Dari packaging sampai pengalaman unboxing, ini rasa Anker banget. Pengalaman yang kurang lebih sama ketika saya unboxing speaker-speaker Anker lainnya. Simple dan nggak neko-neko. Melihat fisik dan beratnya ini, Select Pro punya ukuran dan bobot yang kurang lebih mirip-mirip dengan Miva Wildbox dan sedikit lebih compact dari Eagle Elite XL. Berisikan dual drivers dan tidak kurang dari 4 passive radiators di kiri, kanan, lalu ada depan ke belakang ya. Anker Select Pro ini memang seperti Anker Motion Boom tanpa titanium drivers. Ditambah, dikasih pernak-pernik RGB lights. Buat yang sudah khawatir duluan, apakah ini berarti Select Pro nggak aman? Buat dibawa ke tempat berair, nggak perlu khawatir, sudah saya tes. Dan Anker Select Pro bisa bertahan di air berkat IPX7 rating. Plus, speaker ini juga mengapung. Nggak perlu khawatir tenggelam. Tapi sayangnya di sini mengapungnya dengan driver menghadap ke bawah. Jadi ya percuma sih. Kalau mau dilempar ke kolam renang pun, musiknya juga nggak bakal kedengeran. Satu hal teman-teman yang saya nyadar begitu saya mengangkat atau memegang Anker Select Pro ini, adalah begitu ringannya speaker ini untuk ukurannya. Dan ini semua saya rasa berkat material plastik, hampir semuanya plastik yang dipakai di Anker Select Pro ini. Dan jujur karena ini pula, saya masih merasa desain Elite XL masih terlihat sedikit lebih premium berkat ada rajutan kain fabriknya di sini. Di Select Pro sendiri, meskipun nggak pakai kain fabrik, grill speakernya tentu masih dari bahan metal. Dan pertombolan dengan cahaya balik alias backlight ada di bagian atas, terbuat dari karet silikon. Sedangkan di balik speaker cuma ada flap kedap air yang di sini kalau dibuka berisi port USB untuk ngecharge dan ada port USB-A untuk ngecharge perangkat lain. Yes, speaker ini bisa jadi power bank, tapi nggak ada jack 3,5 mm sayangnya di sini. Pengaturan lebih lanjut mengenai RGB lights dan EQ bisa kalian lihat di app-nya Soundcore. Salah satu fitur yang saya suka dari app-nya Soundcore ini, kalian bisa matiin speaker langsung dari app-nya. Fitur ini cukup simpel tapi berguna teman-teman, terutama ketika saya dengerin musik malam, lampu udah gelap, saya udah posisi enak di kasur, udah siap tidur, sambil dengerin musik. Ketika saya udah selesai dengerin musik, saya nggak perlu capek-capek datengin speakernya. Saya cukup masuk ke aplikasinya dan tekan tahan tombol power off-nya ini, dan tara, speakernya bakal mati. Makanya kalau saya dengerin musik malam-malam, saya suka pakai speakernya Anker karena fitur ini. Seperti biasa, di sini ada pilihan update firmware dan pengaturan berbagai EQ preset atau custom EQ favorit kalian sendiri. Kalau saya sukanya seperti gini teman-teman. Dan ada pengaturan berbagai mode RGB lights yang bisa kalian pilih. Dan by default, RGB light-nya bisa menyesuaikan beat lagu yang kita pasang. Beralih ke berbagai tes, mulai dari tes baterai sampai sinyal Bluetooth. Singkat aja, tes baterai dengan RGB menyala dan volume musik 50%, Anker Select Pro bisa bertahan mainin musik selama 13 jam 38 menit. Agak di bawah klaim 16 jamnya, tapi hey, kalau kalian lihat kompetitornya seperti Miva Wildbox yang tes baterainya cuma bertahan di angka 8 jam aja ketika saya tes di volume yang kurang lebih sama, hasil 13 jamnya Select Pro ini udah cukup oke lah menurut saya. Tapi kalau kalian kurang puas dan mau dapetin baterai yang lebih awet, ya udah, tinggal beli aja speaker ini guys. Nggak, bercanda ya. Bukan ini, karena ini udah beda kelas, beda
power juga teman-teman. Kalau kalian mau dapetin baterai yang lebih awet dari speaker ini, kalian tinggal matiin aja RGB lights-nya. Karena ketika saya tes, tanpa RGB lights, Anker Select Pro bisa kasih playtime music selama 16 jam 4 menit. Sesuai dengan klaim 16 jamnya sekarang. Nice. Lalu Bluetooth-nya udah pakai versi 5.0 dan di tempat terbuka jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya bisa menjangkau hingga jarak 93 meter. Wow, ini salah satu yang terbaik yang pernah saya tes. Very solid. Buat video atau movie streaming di berbagai platform, speaker ini juga saya rasa enak-enak aja sih. Saya nggak ngerasa ada delay seperti lip sync gitu ya di unit saya ini. Meski kadang saya ngerasa ada sedikit delay minor di YouTube ketika saya pakai di iPad. Dan itu minor banget kok. Apalagi buat nonton action atau horror gitu, rumble bass di speaker ini bakal oke banget. Multi-device connection? Cek. Bisa connect kedua perangkat sekaligus, tapi nggak bisa asal pindah perangkat ya. Kalau mau pindah ngeplay media di perangkat kedua, media di perangkat pertama harus di-pause terlebih dahulu. Dan sama seperti speaker-speaker JBL, codec yang disupport juga baru SBC aja. Oke guys, sekarang kita masuk ke audio sampel seperti biasa. Silakan pakai perangkat audio yang biasa kalian pakai, earphones atau headphones lebih bagus ya. Dan kita akan lihat perbandingan Select Pro ini dengan beberapa speaker lain yang saya punya. Yuk. Your favorite song, the night is young, and you got me going on every single beat. It's my heart so deep, wanna wrap my arms around you, cause you sweep me off my feet. Girl, you know that there ain't nobody moving like you, you know you got me. I love the things you do, maybe I'm getting into trouble, but I just wanna be your lover. You're making me feel I love when it feels right. It is just one of these nights. Love so strong, can't be wrong, all because of you. I love when it feels nice. You're the apple of my eye. Love so strong, can't be wrong, all because of you. 'Cause I love it. Love when it feels right. Ooh, I love when it feels right. This is how it goes, opposites attract. We get down to the beat, y'all. We get down, down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. It's like we're not going anywhere. Maybe it's because there's something in the air. And I don't even care, no, I don't even care anymore. It's like we're losing all track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around. So where do we go when everything feels like it just stays the same? Where do we go from here when everything is said and done? Oh, this is what we do. We get down to the beat, y'all. We get down, down to the beat, y'all. Let's get down. We get down to the beat, y'all. Yeah, it's like I'm stuck in this mystic cloud, waiting for something I can't get out. And I don't even care, no, I don't even care anymore. It's like we're losing all track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around. Wow. Yeah. Where do we go when everything feels like it just stays the same?
hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing in real life, it might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Because you're acting like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us, save us. Because you're acting like a volcano and make me feel outrageous. You keep teasing me, but you're nothing with a break. Running fast, never look back. Now we're over, that's a fact. Blazing light, see it all bright. You were never right. Back to life, apologize. Too soon to say I'm fine. Too soon to say I'm fine. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing in real life, it might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Because you're acting like a volcano, tending to be my savior. Seperti biasa ya teman-teman, audio sampel yang kalian dengerin tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat dari audio speaker-speaker ini. Karena ada banyak sekali faktor, seperti karakter sound dari perangkat audio yang kalian pakai buat dengerin video ini sekarang, lalu kompresi audio di YouTube, limitasi dari mikrofon saya, dan lain sebagainya. Tapi, basshead, mari merapat. By default, dengan EQ bawaan Anchor, saya rasa speaker ini punya karakter yang warm, mungkin bisa dibilang V-shape juga ya, dengan bass yang cukup di-boost di sini, bass boosted, yang baru berasa utuh bassnya ini di volume sekitar 35 atau 40% ke atas, teman-teman. Ya, seperti speaker-speaker besar pada umumnya ya, di Select Pro ini nggak ada penyesuaian kompensasi bass di volume yang rendah. Jadi saya nggak begitu rekomenin speaker ini untuk low volume sebenarnya. Sedangkan di volume maksimal, seperti yang kalian bisa dengerin di audio sampel tadi, dengan EQ default, Mifa Wildbox yang paling kenceng di sini. Dan di antara speaker-speaker tadi, jelas Motion Plus yang paling berasa thin audionya, paling kurus ya. Karena hey, ini beda kelas, beda kategori, beda power juga. Dan tujuan saya masukin Motion Plus ini ke audio comparison tadi, sebenarnya utamanya hanya untuk nunjukin ke kalian perbandingan loudness antara Motion Plus dengan Select Pro dan beberapa speaker lainnya. And this one does a good job loh. Jelas ya, yang paling berasa memang kalah dalam hal bass. Tapi Motion Plus masih menang dalam beberapa aspek. Nanti kita akan bahas. Oke, sekarang ngomongin soal bass, di pemakaian volume sedang, Anchor Select Pro bisa kasih bass yang agak didominasi sama mid bass dan juga region bass yang deket-deket area sub bass. Ini ngebikin presentasinya jadi terdengar cukup empuk. Mifa Wildbox juga punya presentasi bass yang mirip-mirip dengan Select Pro. Hanya aja, bass di Select Pro masih agak lebih berisi. Tapi secara keempukan bass, saya masih merasa Select Pro dan Mifa Wildbox ini berada di level yang kurang lebih sama. Ini dua-duanya punya karakter bass yang cukup mirip satu sama lain. Tipe-tipe yang apa ya, woolly, kayak empuk, kayak bantal gitu kalau saya nyebutnya teman-teman. Pokoknya cenderung ke empuk lah tipe bass dari dua speaker ini. Beda dengan Elite XL dan juga lainnya S810 yang tipe bassnya memang tipe ke arah yang agak kaku gitu. Lebih banyak didominasi sama upper bass. Apalagi kalau udah pindah ke mode outdoor, bass di Elite XL bakal terdengar lebih kaku lagi. Bener-bener upper bass doang ini mah. Nah, untuk perbandingan mid-range dan treble, saya akan bahas dengan sistem Select Pro diversusin, ditandingin dengan masing-masing speaker. Pertama, Select Pro versus Elite XL di mode indoor. Secara mid-range, ini region di mana vokal dan kebanyakan instrumen-instrumen melodik berada. Mid-range-nya Elite XL nggak terdengar se-refine, se-mature gitu ya di Soundcore Select Pro. Di sini menurut saya lebih keluar detail-detail kecil di vokal dan juga overall lebih natural dan full body. Baik ketika sebelum di EQ dan apalagi kalau sudah di EQ. Tapi kalau Select Pro ini nggak saya EQ,
saya masih agak lebih suka mid-nya Elite XL. Karena tanpa di EQ, presentasi mid di Select Pro ini terlalu mundur buat selera saya, terlalu mundur, terlalu laid back. Sedangkan mid di Elite XL masih lebih maju. Soal treble, meskipun Elite XL di sini punya dual tweeters, tapi kalau kalian dengerin langsung dari depan speaker, treble di Select Pro masih terdengar lebih refine menurut saya. Treble overall lebih terdefinisi di Select Pro dibandingkan di Elite XL. Dan bahkan dari off-axis pun, kalau kalian dengerin speaker ini nggak langsung dari depan speaker, sampai sudut 30 atau 45 derajat, saya masih merasa Select Pro ini masih cukup konsisten audionya. Terutama kalau sudah saya EQ ya. Karena ketika saya sudah EQ, treble-nya memang saya naikin. Dan ini bakal ngebantu kasih dispersi audio secara lebih oke. Tapi, begitu Elite XL kalian set ke mode outdoor, keadaan berbalik di sini. Di mode outdoor, meskipun audionya terdengar lebih harsh, kayak lebih kasar ya, terutama treble-nya, kalau kalian dengerin secara off-axis, Elite XL bisa kasih dispersi audio secara lebih oke. Audionya bakal lebih konsisten dari berbagai sudut. Bahkan dengan jangkauan range sudut yang lebih luas daripada Soundcore Select Pro. Yang di sini paling cuma terbatas di 30 derajat aja kurang lebih, teman-teman. Dan secara volume maksimal, Elite XL di mode outdoor masih sedikit lebih kencang dari Anker Select Pro, yang bahkan sudah saya EQ di sini. Berikutnya, Select Pro versus Mifa Wildbox yang sudah di-upgrade ke firmware terbaru. Ini cukup seru nih. Overall, Mifa Wildbox terdengar lebih analytical audionya, kayak lebih intens dan lebih linear saya bilangnya ya. Jadi, kalian bisa dapetin micro detail dan kayak tekstur-tekstur minor di vokal, di instrumen secara lebih dapet di Mifa Wildbox daripada di Select Pro. Sekalipun di sini sudah saya EQ. Instrumen-instrumen di daerah treble seperti cymbal, tamborin juga lebih forward, lebih maju di Mifa Wildbox daripada di Select Pro. Buat yang suka profile audio lebih relax dan juga somehow lebih dinamis, Select Pro bakal lebih cocok, teman-teman. Ya, saya ngerasa secara aspek kedinamisan, Mifa Wildbox ini cukup flat, kayak kurang kesan fun-nya gitu. Di lagu-lagu dengan bass thumping, kayak lagu-lagu dangdut gitu misalkan, Select Pro dengan bass yang sedikit lebih meaty di sini dan lebih nge-slam ya, lebih dum gitu, bakal lebih asik dan lebih dinamis overall. Tapi well, dual tweeters di Mifa bisa ngebantu kasih output suara treble secara lebih terpisah dan lebih punya definisi, dan gak bergantung pada driver utama melulu seperti yang ada di Select Pro. Akibatnya, ketika dipakai di kondisi outdoor, dan kalau kalian dengerin secara off-axis, Mifa Wildbox bisa kasih presentasi audio yang lebih konsisten dari berbagai arah. Bila dibandingkan dengan Select Pro, yang di sini begitu kalian berpindah ke sudut 30 derajat lebih gitu, audionya bakal menurun secara kualitinya. Nggak bakal terdengar utuh lagi. Ya, jadi kalau dari pengalaman saya subjektif secara pribadi, lebih suka Select Pro kalau saya dengerin secara on-axis di depannya. Tapi buat pemakaian outdoor, dengerin secara off-axis, Mifa Wildbox lebih saya pilih di sini. Jadi dua-duanya di sini tergantung dengan selera dan pemakaian kalian. Dan di volume maksimal di outdoor, Mifa Wildbox masih agak lebih kenceng daripada Anker Select Pro meskipun di sini sudah saya EQ. Berikutnya, lawan Langes S810. Select Pro overall punya presentasi audio yang lebih refine menurut saya. Mulai dari bass, mid, treble. Meskipun di sini treble-nya nggak semaju Langes S810. Tapi treble di Select Pro ditune secara lebih smooth tapi tetap punya definisi. Sedangkan di Langes overall terdengar lebih tajam, teman-teman. Audionya Anker Select Pro ini lebih dinamis dengan bass lebih empuk dan lebih deep. Ya, saya rasa sekalipun demikian S810 ini speaker yang punya pasar cukup niche ya. Punya pasar yang cukup spesifik dia. Cocok buat orang-orang yang mau loudness maksimum di ukuran yang sekecil mungkin, sekompak mungkin, dan atau sepipih mungkin. Ini bentuknya pipih banget ya teman-teman. Bandingin sama Select Pro ini. Ini lebih tebal. Jadi cocok buat orang-orang yang mau masukin speaker ini ke tasnya tanpa harus makan tempat banyak. Dan ya, soal loudness di volume maksimal, dua speaker ini cukup berimbang satu sama lain. Meskipun di sini loudness-nya Langes lebih karena terbantu tuningannya yang bright di sini. Overall dengan audio yang lebih meaty, lebih full, dengan bass lebih deep, dan treble yang lebih smooth, ini aja menurut saya bakal ngejadiin speaker ini lebih worth it buat nambah duit sedikit lagi dibandingin kalian beli Langes S810. Kecuali kalau kalian sangat mentingin ukuran yang pipih dan compact seperti ini ya. Nah, kalau lawan adiknya sendiri,
Anker Motion Plus bagaimana? Ya, meskipun kalah dalam hal bass, baik secara quantity maupun secara deep bass, satu hal yang saya lebih suka di Anker Motion Plus daripada di Slack Pro adalah soundstage. Sangat disayangkan Anker Slack Pro dengan badan lebih bongsor dan punya dual stereo drivers dengan ukuran lebih gede, tapi audionya ini loh, berasa mono banget. Nggak begitu berasa efek stereonya. Eagle Elite XL di mode outdoor, lalu Mifa Wildbox, dan bahkan speaker-speaker yang lebih kecil seperti Denon DSP 250BT atau Anker Motion Plus saudaranya sendiri bisa kasih soundstage lebih melebar dan bahkan stereo imaging yang lebih dapat daripada Anker Slack Pro. Tapi lagi teman-teman, nggak di semua genre saya lebih enjoy presentasi audionya Motion Plus dibanding Slack Pro ya. Buat lagu-lagu bassy, EDM gitu-gitu, dan kalau portability bukan masalah buat saya, Slack Pro jelas bakal lebih saya pilih di genre-genre ini. Lebih fun, bassnya juga lebih dapet, dan juga di lagu-lagu yang banyak main upper mid, seperti di lagu-lagu jazz yang banyak suara trompet, saxophone gitu-gitu, bakal terdengar lebih keluar detailnya di Anker Slack Pro yang sudah saya EQ di sini. Lebih enjoyable daripada di Motion Plus, yang di sini entah kenapa selalu ada masalah minor di upper mid-nya, dan sulit buat kita otak-atik, karena bahkan di app-nya sendiri nggak disediakan pengaturan di region upper mid-nya ini teman-teman, di Motion Plus. So, kesimpulannya untuk harga 1 jutaan, Slack Pro ini speaker mini boombox favorit saya bersama Mifa Wildbox. Audio yang all-rounder, terutama cocok untuk dengerin lagu-lagu yang relax dan juga lagu-lagu dengan bass yang thumping, yang gebok gitu. Dan cocok kalau kalian dengerinnya dari on axis, dari depan speakernya langsung. Meskipun secara audio overall, jujur subjektif menurut saya nggak bisa pilih 100% pilih Mifa Wildbox atau Slack Pro secara mutlak, karena secara clarity di area upper mid dan juga treble, lalu secara maksimum loudness untuk kondisi outdoor, dan ketika dengerin secara off axis, saya overall masih lebih pilih Mifa Wildbox. Tapi buat kalian yang suka presentasi audio lebih lush, lebih warm, lebih full body gitu ya, dengan timbre mid range yang mirip Anker Motion Plus, hanya aja dengan upper mid yang bisa diperbaiki di sini via custom EQ di aplikasinya. Dan buat yang suka audio lebih dinamis, para bass head, Slack Pro bakal lebih cocok. Dan juga untuk aspek non-audio, Anker Slack Pro juga agak lebih meyakinkan. Ada dukungan app support dengan customizable EQ, battery life sekitar 2 kali lebih panjang dari Mifa Wildbox, dan connectivity yang solid. Anker Slack Pro gets my top recommendation. Thanks guys for watching. Semoga review ini bisa membantu, dan kita bertemu di video lainnya. See you guys, bye.